Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbiqu lisani wa qawli bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ma'alaikum ta'ala wa nafa'ana bi ummihi bi dzikrillah. Halaman 170. Imam Ahmad Al-Badawi. 170. Imam Ahmad Al-Badawi mengatakan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah sahibul ulumil istifaiyah. Artinya segala sesuatu apapun diketahui oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sahibul ulumil istifaiyah, ilmu-ilmu yang apa? Terpilih. Artinya ilmu-ilmu yang tersembunyi. Yang ilmu itu kada ada yang tahunya kecuali hanya Nabi. Itu sahibul ulumil istifaiyah. Artinya Allah yang memberitahu khusus kepada Nabi, yang lain tidak diketahuinya. Karena Nabi kita Muhammad SAW adalah perantara. Inilah hubungan nama Al-Khabir. Jadi Al-Khabir, asma Allah Al-Khabir itu khusus untuk mengetahui yang halus-halus dan yang tersembunyi. Allah Ta'ala berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ya, artinya bahwasanya yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallah atqakum. Ini paling mulia di antara kalian, di antara manusia, di antara kita nih. Yang paling mulia ialah orang yang paling bertakwa. Bahwasanya Allah Ta'ala maha mengetahui lagi maha mengenal. Nah, alim fakir ini artinya Allah kada peduli bagaimanapun zahirnya si hamba tadi, karena yang mengetahui batinnya si hamba hanya Allah. Jadi yang Allah nilai hanyalah ketakwaan, bukan gaya, bukan ilmu lagi. Allah kada memandang orang lebih ilmu kah, orang lebih ibadah kah, atau orang gaya orang alim atau gaya wali sekalipun, empatinya gaya wali. Karena Allah tahu rahasia seseorang itu. Yang paling tinggi di sisi Tuhan, yang paling mulia hanya orang yang takwa. Nah, yang menilai takwa di sini bukan kita ada, yaitu Allah Ta'ala sendiri. Bahwasanya Allah Ta'ala maha mengetahui lagi maha mengenal. Takwa adalah perkara yang tersembunyi. Nah, sifat takwa itu perkara yang tersembunyi. Kita semuanya ada tahu kita ini takwa. Kita menilai orang takwa aja pada sembuh. Kita hanya bisa sangka baik bahwasanya orang itu orang yang takwa. Misalnya nih orang-orang alim itu sebenarnya kita sangka baik takwa berataan, ya kan ada salahnya juga kita sangka baik. Atau orang-orang yang abid, yang ahli ibadah, yang 5 waktu itu di masjid terus berjamaah. Itu seolah-olah kenyataan bahwasanya orang berjamaah tadi ciri-ciri orang yang bertakwa. Itu pun Allah alam hanya sangka baik, belum tentu lagi itu jujur. Ya malah kadang orang-orang yang ada tapi kelihatan ibadahnya malah ya Allah nilai sebagai orang yang takwa. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan at-taqwa hahuna. Ya Rasulullah, takwa itu letaknya di dalam dada, dalam hati. Bukan nampak, ada kalau nampak takwa. Ya karena menyesuaikan firman Allah Ta'ala dari inna akramakum indallahi atqakum. Ya Tuhan, yang paling takwalah yang paling mulia. Nah, sedangkan
ini ketakwaan ini hubungannya kepada alimun khabir. Berarti yang mengetahui ketakwaan hanya Allah. Allah yang bersifat alim dan khabir. Khabir itu kan hanya mengetahui yang tersembunyi, malah setiap hamba-hamba yang lain tidak tahu. Sekalipun malaikat pun tidak tahu. Saking khabirnya Tuhan, saking Allah Ta'ala tahu siapa hambanya yang paling takwa, malaikat pun nyangka itu pada takwa. Padahal Allah menilainya takwa, saking tersembunyi sifat takwa itu. Itu dia takwa letakkan di dalam dada, sedangkan rahasia di dalam hati yang tahu hanya Tuhan, bukan malaikat. Malaikatnya hanya mencatat yang gawian-gawian baik, yang zuhir-zuhirnya aja. Sedangkan gawian-gawian rahasia hati, gawian hati, malaikat tidak sanggup menilai. Oleh sebab itu setiap disebut takwa disebut al-khabir. Oleh sebab itu setiap disebut takwa dengan dalil tadi disebut kalimat takwa, disebut juga Allah Ta'ala khabirun. Siapa yang paling takwa? Innallaha alimun khabir. Bahwasanya Allah Ta'ala maha mengetahui lagi maha mengenal. Nah, lalu ada juga ulama mengartikan kenapa jadi innallaha alimun khabir. Nah, alimun itu secara zahir Allah nampak dari si hamba tadi, ini memang beribadat, memang menjaga diri daripada perbuatan maksiat zahirnya. Hatinya ini jaga jangan sampai lalai dengan Tuhan, khabir jadinya. Jadi alimun bizahirihim, ya, khabirun bibatinihim. Zuhir yang baik, hatinya pun baik. Jadi Allah memandang zuhir hamba tadi dengan asma Allah alim. Allah memandang batin rahasia hamba tadi dengan asma Allah alim. Takwa artinya merasa bahwasanya Allah Ta'ala maha besar. Jadi takwa itu merasa bahwasanya Allah Ta'ala maha besar. Maha besar itu maksudnya maha kuasa. Allah maha besar, Allah maha kuasa. Jadi setiap aku beribadah, ini kuasa Tuhan, ini kehendak Tuhan. Allah yang menghendaki aku, Allah yang membantuku, Allah yang menolongku, Allah yang memberikan taufik hidayah. Makanya seluruh apapun yang aku gawi, kebaikan apapun yang aku kerjakan, itu seluruhnya dari Allah. Nah, menyatakan nangka itu sama dengan menyatakan Allahu Akbar, Allah maha besar. Namun ada hal dia dalam hati sifat nangka itu, berarti ada sifat takwa di dalam hatinya. Sama kayak biasa di dalam hal-hal itu para pesambat tuh apa? Wa may yu'adzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Itu para orang-orang hal itu menyampaikan dalil itu. Wa may yu'adzim sya'irallah. Barang siapa yang membesarkan syiar Allah. Syiar itu sesuatu perbuatan misalnya atau amalan. Dalam amalan itu atau sesuatu itu membuat atau menyatakan bahwasanya di situ ada Allah berada, ada yang lain daripada Allah, ada yang diingat kecuali Allah. Dalam kegiatan tersebut itu syiar-syiarnya yang hubungannya ada hubungan keduniaan. Contoh Maulid Nabi, syiar. Isra Mi'raj, syiar. Karena mengingat Nabi, mengingat Isra Mi'raj berarti mengingat Allah. Ada ingatan-ingatan dunia lagi itu ngarannya syiar. Wali-wali itu syiar paling besar. Nah, barang siapa yang membesarkan syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub. Berarti di dalam diri seseorang yang membesarkan syiar Allah Ta'ala itu, di dalam dirinya ada mempunyai sifat takwa dalam dirinya, dalam hatinya. Berarti orang yang sering mengadakan maulid, yang suka hadir maulid, suka hadir haul wali, mencintai wali-wali, hadir Isra Mi'raj, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, kan ikuti sunnah kan syiar juga. Berarti orang di dalam hati orang itu ada takwa. Jadi kadang lagi menilai. Jadi mau ada orang mengerjakan nangka ini berarti orang itu takwa. Nah, kita yang mengerjakan nangka itu atau kita yang cinta dengan wali-wali, kita cinta dengan para ulama, kita cinta menghadiri haul, pulang ke majelis taklim,
sedang mengerjakan perbuatan yang menghasilkan takwa. Bukan berarti kita ini orang yang takwa. Ya barangkali jadi orang yang takwa. Dan apabila kita merasa diri kita sudah takwa, takabur namanya, sombong. Sombong kan ujub. Jadi takwa itu artinya merasa bahwa Allah Ta'ala Maha Besar dan merasa takut hati kita kepadanya. Kalau merasa Allah Ta'ala Maha Besar, berarti mau mengerjakan perintah, mau beribadah, mau sembahyang. Merasa takut hati kita kepada Allah, berarti mau meninggalkan maksiat. Itu sebenarnya makna dari takwa. Biasakan di dalam fatih-fatih khutbah-khutbah itu kan, takwa adalah marilah kita semuanya menguatkan iman dan ketakwaan kita dengan mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu nyaman itu ucapan. Tapi kalau merasa besar Allah Ta'ala, orang yang merasa Allah Ta'ala Maha Besar, ada apa yang diperintah lagi tetap mengerjakan ibadah ini. Nah sembahyang itu, kenapa jadi berat orang mengerjakan sembahyang? Karena merasa Allah kepada Maha Besar. Yang merasa gawian itu penting, yang merasa dunia itu penting, usaha itu penting, makanya harus sembahyang. Berarti kadang membesarkan Tuhan, hendak diceramahi tiap saat. Datangi ke warung-warung orang yang sibuk berjualan dan sembayangan gitu. Datangi ke warung-warung kelapak-kelapaknya maghrib bisa kalau sembayang di pasar. Datangi, takwa adalah mengajak perintah Tuhan. Di orang itu madahi kada maunya. Karena dalam hatinya ada sifat takwa, ini kan mungkin. Karena ini dalam hatinya masih mementingkan rugi, mau kada jualan, kamu seorang meninggalkan menafsat ke masjid setumat, menafsat sembayang maghrib setumat, lu tuh sepatu pun kada laku. Pak, lu ada orang mau hari sepatuku, atau ada orang mau cari tas yang di lapak-lapak pasar gitu. Berarti kada membesarkan Tuhan kan? Jadi kada mungkinnya bisa sembahyang. Nah akhirnya karenanya berpikiran nangka itu, Allah lariskan pas waktu azan. Allah lariskan dia. Jadi makin waktu sembahyang tiba, makin laris. Istidrat karena kan? Nah, itu tanpa kita ketahui itu. Yang berkah bener azan itu, berkah padahal bisa. Kamu ngerasain waktu bilok mana ya? Ketemu Zuhur tuh bilok di sungai luar yang di para pondok kaum apa? Simpang 3. Nah, Zuhur kan sembahyang sana. Kita ke sana harus jam 10 jam 11 sudah sampai di Simpang 3 tuh. Tuh jam 10 jam 11 sudah muka lapak tuh. Jadi Zuhur, Mbak Zuhur pasarnya. Iyalah kau. Mbak Zuhur ada sana hari Rabu kah? Esok. Banyak kawan yang ada sembahyang. Memang ada di sembahyangnya. Karena rugi, ditinggalkan rugi karena mesti ke belakang ke pondok. Udah baru aku ada nak buka belum kecuali sudah sembahyang. Apalagi belum puasa. Berapa kali yang merasa bilok belum puasa memang wajib puasa, memang ada buka awan atau bilok beretaan bukaan. Nah kayak itulah. Ayangnya kita sehari itu nggak ada puasa dibanding dengan setahunan kita puasa. Pahalanya ganal puasa Ramadan sehari tadi daripada daripada puasa selama 360 hari. Dan pahalanya dibanding satu hari puasa dan satu hari puasa. Jadi kan lagi cuma gara-gara mau anjur kita sembahyang. Kemudian haji jadi pokoknya munyi-munyi ini rata-rata orang sembahyang. Aku gini saya. Aku sampai ke daerah hanya mau foto. Iya paling gak ada tadi kita tadi duduk bangsa tuh mah duduk kalau kok kada kawa sujud di situ sembahyang aja mah yang isyarat nari kan bukan juru ada kawa kan bantu banget bantu banget pas apa hampir anak abdi zuhur wah lagi banyak dapat-dapatnya galah bantu banget mengunjungnya. Nah jadi sifat takwa itu sebenarnya yang di dalam dirinya
Ini takut terlalu Tuhan atau kada? Dia merasa perintah Allah itu gagal atau kada? Ya, kalau hanya menganggap perintahnya aja, kada mengingat dengan yang memerintah, tetap bisa kada sembahyang, tetap bisa kada, bisa meremehkan meremehkan kewajiban. Babaya 4 rakaat babaya sembahyang itu meremehkan sembahyangnya. Kayaknya bisa aja tetapi aku sembahyang. Tahu itu perintah, tapi itu berarti meremehkan yang memerintah sembahyang. Dari perasaan bahwa Allah Ta'ala Maha Besar, kita laksanakan perintahnya. Dan dari perasaan takut kepada Allah Ta'ala, kita jauhi larangannya. Perasaan itu yang mudah-mudahan Allah berikan dalam hati kita. Biasanya takwa diartikan dengan menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Padahal itu buah arti takwa. Itu hasil daripada sifat takwa. Hasilnya ialah mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Ibadah kita berupa sembahyang, sholat, puasa, haji, sedekah, sabar, qanaah. Qanaah itu menerima apa adanya, terserah Tuhan memberi berapa, banyak sedikit, itu terima terus itu qanaah. Dan lain-lainnya sifat-sifat yang baik, terdapat amal-amal yang baik lainnya. Kalau semua ibadah yang kita laksanakan itu tidak berasal dari hati yang membesarkan Allah, maka tiada hasil ibadah itu sekalipun sah. Sembahyang itu nanti kita hanya memandang sembahyang 4 rakaatnya aja sah ya, rukunnya syaratnya pas sudah sah sembahyangnya, tapi ada diterima karena terpaksa tadi. Mau ada sembahyang kan nyaman dinilai orang, aduh udah lah kalau sembahyang pasti dia hukumnya dah. Ibadah yang ada nilainya yaitu ibadah yang dilaksanakan dari hati yang membesarkan Allah. Inginnya kayak itu, ibadah yang kita laksanakan ini semata-mata karena ibadah yang dari hati yang membesarkan Allah. Takwa letaknya di dalam hati, dan yang tahu berapa besarnya hanya Allah yang bernama Al-Khabir. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Berarti selalu dihubung-hubungkan ke takwa Al-Khabir ini. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memikirkan apa yang ia persiapkan untuk hari kiamat, hari akhir. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, bahwasanya Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Persiapan mati gena disiap-siapkan. Boleh kita santai-santai hidup dulu, asal sembahyang 5 waktu rutin. Boleh kita bernyanyi, intinya kada lalai lah, misalnya nyanyi biasa aja, bermain kita main bola, olahraga boleh. Aduh, Allah melarang kita main bola, olahraga ada. Kita nyantai-nyantai di kedai kopi adalah Allah melarang, ada. Asal sembahyang, kita sembahyang kesana lagi. Asal jangan menggibah orang, menyambeti orang, asal yang berdusta itu nggak kan dilarang. Ngomong santai-santai aja, jangan. Kayak berokok hukumnya apa? Ada yang haram, ada yang makruh. Mana bagusnya nih orang nih berokok terus nyamuk puting, tapi katanya mati orang. Ada berokok padanya tapi nyamuk orang, mana bagusnya? Hah? Bagus rokok sampurna yang mahal kalian, tapi katanya mati orang. Ini kan sudah lah rokoknya rokok Batam, menggibah orang. Sudahlah betul, mulai bisa bagus bisa berokok kali ya. Aku rasa orang kalau dia menggibah itu sudah menggibah rokoknya rokok Batam, suruhnya rokok mahal, kalau sampai menggibah. Ada lakinya yang berarti orang ini sudah berduit bang, dah ada lakinya yang berarti orang. Kita diperintahkan untuk memikirkan persiapan untuk hari kiamat.
berapa buah istana yang sudah kita bangun, berapa buah istana yang kita bangun sembahyang duha, berapa kali sudah yang membuat istana terbangun. Namun sembahyang duha hari-hari 2 rakaat bang, belum lagi kan? Ada hadisnya 8 ke 12, 12 sekali sembahyang yang 12 rakaat duha itu 12 rakaat duha. Suratnya apa? Wasyamsi wa duhaha. Jangan kuliah kalau Allah terus. Ayat pertama, ayat kedua, wasyamsi wa duhaha. Ayat pertama, rakaat kedua, wa duha. Karena rakaat ketiga rakaat yang berikutnya lagi 1 2 kuliah Allah. Aku hendak 2 rakaat aja boleh, tapi tetap rakaat pertama baca wasyamsi dengan wa duha. Rakaat kedua kuliah dan Allah. Ini hanya 2 rakaat sembahyang duha, tapi suratnya 4. Jadi rakaat pertama wasyamsi wa duha langsung sama wa duha. Rakaat kedua kuliah Allah. Menghendak 2 rakaat. Bagus apa? Bagus 4 sekalian. Menghendak 2 aja bang, kuliah Allah boleh ayo, tapi suruh menghafal wasyamsi wa duha. Anak lancar kan rezekinya atau kada? Jadi yang membuat kita nih lancar rezeki sembahyang duha hari-hari karena suratnya hanya kuliah Allah. Juga sesekali hafali wasyamsi, hafali wa duha, hanya ketahuan khasiatnya. Karena kuliah dulu kan sembahyang sunat biasa kan kuliah Allah juga, kuliah kafirun Allah. Khusus duha bacalah surat duha. Kada mau hafalannya hanya duha saja. Aman duha ayat pertama, rakaat pertama, rakaat keduanya. Namanya sulit. Beda kan? Pasangannya beda. Jadi menghafal harus menghafal wasyamsi wa duha juga. Menghafalnya kuliah perlu aja, sembahyang tahajud aja sudah. Bagus sembahyang tahajud. Ini kan cari yang lebih afdol. Anak melancarkan rezeki kan ada. Ikuti aturan Nabi. Jadi Nabi disuruh membaca wasyamsi dan duha. Tahu kuliah umum. Berapa buah istana yang sudah kita bangun? Berapa hektar sudah kebun yang kita tanam? Berapa kebun yang kita tanam ini maksudnya apa? Di antaranya amal jariah. Sudah haba amal jariah, sudah haba sedekah untuk agama. Nah itu jadi kebun tuh, jadi istana juga kan ada. Jadi rumah kita di dalam surga. Mau kada sanggup nih kita nih memberi duit agar pondok, agar pesantren, agar agama. Kita cari linknya, itu sama loh. Kita ini kada berduit. Lalu ada kita bisa kawan, si Fulan, kita suruh si Fulan, kita ajak si Fulan akan berinfak sedekah agar pondok misalnya nih. Ada enak 100.000. Nah kita julung 100.000 itu duit siapa tuh? Duit si Fulan tadi. Kita dapat apa halanya? Dapat kita apa sama dengan kita bersedekah ke pondok tadi 100.000. Nya kada mesti kita yang susah nih keluarkan duit. Kita cari ke kawanan yang lain. Namun ada dia kawan nomor guru yang ada di link juga berarti kau terkenal nguli orang berarti nih kada dia percaya itu tahu. Mau kita ini baik-baik aja nih, baik-baik aja di keluarga kita baik-baik aja, diisi keluarga ada yang sugih. Kadang mungkin ya keluarga kita tuh atau kawan-kawan kita tuh kalau percaya lawan kita. Mau kita kada sanggup jadi mencarikan linknya, mencarikan beban itu kada sanggup. Berarti kita ini terkena pendusta mungkin dari ini. Percaya lagi orang menjual duit. Adakah kendaraan dan bidadari yang menunggu kita di dalam surga? Kita kada tahu bang, apakah adakah bidadari kena di sana. Jadi sebelum karena kita kada tahu, cari bidadari di dalam dunia dulu, cari pasangan. Nah, ada mengatakan bang, Allah alam lah, siapa yang kada kawin, amalnya mati, masuk surga bila zakar. Ketika bisa kemaluan, lalu kada pakai barang, ya. Kalau pakai barang tuh yang kau sawat mati dalam keadaan bujang, bagus rusak dipakai daripada rusak di jantung. Di jantungan rusak, bagus rusak dipakai barang. Kita diperintah oleh Allah Ta'ala untuk memikirkan itu.
Dalam hikayat disebutkan sewaktu hidup, sewaktu hendak menunaikan ibadah haji, Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik singgah di Madinah Rasul, singgah di kota Madinah. Dia kabarkan bahwa di Madinah ada seorang ulama besar yang bernama Abu Hazm. Khalifah memerintahkan kepada pengawal untuk memanggil Abu Hazm. Nama Khalifah nih, memanggil si ulama tadi. Setelah dipanggil, Khalifah bertanya, kenapa kami sangat takut mati? Jadi si Khalifah lalu dijawab oleh Abu Hazm dari ulama tadi, menjawab, sebabnya engkau membangun rumah-rumah dunia dan meruntuhkan rumah di akhirat. Siapa yang tidak takut pergi ke rumah yang rubuh? Siapa yang ada takut pergi ke rumah yang rubuh? Ajar ya, takutan mati. Karena di akhirat kada ada isi rumah lagi. Sibuk memikirkan bangunan rumah-rumah di dunia, membagus-baguskan rumah di dunia. Artinya kada nak beramal. Intinya kada nak beramal. Bukan kada boleh membangun rumah yang bagus-bagus, namun orangnya tidak rajin ibadah, rumah bagus lagi. Mengapa kita takut mati? Karena tidak ada bayangan persiapan di akhirat. Kita hanya memikirkan kemakmuran dunia dan melupakan kemakmuran akhirat. Dalam manakibnya para aulia, para wali-wali, semuanya merindukan mati. Wali-wali itu merindukan mati. Seperti mana orang yang putus asa, seolah-olah merindukan mati. Orang putus asa yang mati, gantung diri, kan putus asa juga merindukan mati, seolah-olah. Jadi bedanya wali-wali itu merindukan mati, ada ingin bertemu Tuhan. Kita hendak mati karena muyak dengan dunia nih. Ada payu-payu juga jualan. Karena yang menghalangi mereka dengan gedung-gedung, kebun-kebun dan para bidadari hanya kematian. Karena itu mereka rindu mati. Yang menghalangi mereka daripada surga dan bidadari ialah matian. Yang menghalanginya, yang membatasinya. Kamu sudah mati, ketemu berada bidadarinya. Di bidadari itu ujar ulama bukan hanya menunggu di surga, ada di dalam kubur. Kalau amal kita banyak, kita dekat dengan Tuhan, dalam kubur itu sudah ditemani bidadari. Nah, kawan bidadari. Hadis Nabi Muhammad SAW maknanya bahwasanya siapa yang hendak kebun di akhirat, hendaklah ia membaca tasbih. Subhanallah. Satu kali tasbih dibaca akan ditanamkan satu pohon di surga. Satu kali subhanallah itu satu pohon di surga. Setiap kali kita menyumbang uang untuk kepentingan rumah ibadah dan majlis ilmu, akan dibangunkan rumah di akhirat. Artinya kadang mesti kita harus membangun yang 500 juta nang ini. 1.000 rupiah nih kita niatkan membantu majelis, membantu pondok, membantu masjid atau musola. Nah 1.000 rupiah itu jadi rumah surga. Tapi jangan 1.000 aja kalau kebangun majelis. 1.000, asal sumbangan 1.000 di kantong sejuta, 1.000 ya keluarga. Guru pengen nyambut dia 1.000 jadi rumah, ada apa lagi? Asal aku nyumbang sejuta rumah jadi ya. Maksudnya rumah juga 1 juta tadi, cuman kan ada perabot di sana. Nah, aku rumah Batak wallah alam lah, bidadari ada rumah plong itu aja kayak apa pendopo. 1.000 rupiah atau kayunya aja, pondasinya aja baru. Nah, itu maksudnya akal-akal lah, berpikir ada mungkin 1.000 langsung jadi istana. Harap benar rumah bama 1.000. Akan dibangunkan rumah di akhirat. Setiap kali kita sholat, puasa dan sedekah akan ditunggu bidadari di akhirat. Nah, setiap kali kita sembahyang, karena bidadari ini merindukan orang yang mengerjakan sembahyang, puasa dan sedekah. Bidadari itu menghadang orang yang rajin sembahyang, orang yang rajin puasa. Itu makanya tadi bujur kan hadis Nabi itu, ini ada sama potong hadis Nabi itu. Anjir Nabi apa? Orang bujang-bujang nih. Kayak yang tak kalah jelas bila-bila kawinnya bagus puasa aja Nabi. Bagus puasa. Karena bidadari menghadang apa? Rindu dengan orang yang rajin puasa. Bukan rindu dengan orang yang bujang. Rindu dengan orang yang puasa. Dan sedekah. Takutlah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun.
alim. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Kata Imam Al-Ghazali, tidak perlu bingung memikirkan bahwa Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Karena segala sesuatu tidak ada yang lepas dari Nur Muhammad SAW. Imam Ghazali ini menghubungkan dengan Nur Muhammad. Mana duluan ya Imam Ghazali dengan Muhammad bin Abdul Wahab? Wahabi. Mana duluannya? Jauh sekali. 500 berapa? 505 Hijriah ya? Imam Ghazali. Nah, duluan Imam Ghazali kan? Sedangkan paham Wahabi itu zaman-zaman Syekh zaman saya sama masih hidup. Jadi paham Wahabi itu dicetus oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, adiknya ada dan sanaknya Sulaiman bin Abdul Wahab. Sulaiman ini dan sanak Wahabi dan sanak Muhammad Wahabi itu deh. Sulaiman ini yang menulis surat risalah, menulis surat untuk si abang adiknya kan Muhammad tadi. Menyatakan hati-hati kau saksat kayak itu, kayak itu lah bunyinya. Nah, berarti dua Imam Ghazali kan? Dua Imam Ghazali. Jadi jangan kita dengarkan bahasa-bahasa ulama-ulama yang tidak percaya dengan Nur Muhammad. Imam Ghazali dia percaya. Jadi karena dari Imam Ghazali, kenapa Allah tidak perlu bingung memikirkan kenapa Allah bisa mengetahui segala sesuatu? Karena segala sesuatu tidak ada yang lepas dari Nur Muhammad. Segala sesuatu ini diciptakan dari Nur Muhammad. Yang menciptakan Nur Muhammad Allah, wajar ya Allah mengetahui segala sesuatu. Yang asal usulnya Allah ciptakan, apalagi yang puruknya, cabang-cabang dari usulnya. Ya kan? Cabang dari usul kan ya makhluk. Usulnya ya Nur Muhammad. Yang asal usul ke Allah ciptakan. Dan Nur Muhammad tidak lepas dari Nur Zat Allah. Kalau melepas, hubungan itu selalu ada. Istilahnya apa, model mata rantai itu ada terus. Ada mau lepas. Kecuali kita yang melepaskan diri. Murtad kah, kafir kah, itu melepaskan dirinya. Kalau kita memandang sesuatu, maka sesuatu itu mengajak kita beribadah. Kalau kita memandang sesuatu, maka sesuatu itu mengajak kita beribadah. Karena sesuatu itu berasal dari Nur Muhammad SAW. Jadi boleh nggak kita ini tergantung dengan sesuatu? Boleh. Misalnya nih, kita nih amun kada mengikuti tasbih, amun kada mengikuti tasbih, bisa kada ingat di salawat misalnya. Bolehlah kita ketergantungan dengan sesuatu. Namun kita larikan ke sini boleh. Artinya kita ingat dengan Rasulullah ketika memandang tasbih mau salawat. Kita ingat dengan Allah Ta'ala ketika memandang tasbih mau bertasbih, mau alhamdulillah, mau Allahu Akbar. Amun bertangan bisa kada ingat. Yalah, salawat coba salawat 100 kali pakai tangan. Bisa salah hitung atau apa atau kuliah kalian. Coba bertasbih, sanggup kita jangankan 500.000 sanggup. Apalagi yang praktik digital tambah rajin. Nah, sesuatu yang menghubungkan tadi itu dibolehkan aja kita berketergantungan dengan sesuatu itu boleh. Awalnya boleh, sudah kaji ketahui kita kawal lagi. Kita kawal lagi ketergantungan dengan sesuatu. Berarti kita ini mengingat Tuhan karena sesuatu. Itu kalau pelajaran tauhidnya kada boleh. Namun kalau masih kata tasawuf, pandangan ke nur boleh. Ada wasilah ngarannya. Ada wasilah kan? Wasilah kita kepada Allah ialah Rasulullah. Kalau sedangkan tauhid semata-mata mengesahkan Allah, mengesahkan Allahnya langsung. Satu-satunya yang ada hanya Allah. Ada lagi sebutin lagi Nur Muhammad, dua ngarannya. Paham lah? Allah Ta'ala ada, Nur Muhammad ada, kedua itu bahaya tuh. Menduakan Tuhan ngarannya. Syarikalahu, tetap menduakan Tuhan. Jadi menganggap Nur Muhammad sebagai syarikul bari ngarannya. Kalau kajiannya ke tauhid. Jadi ingat ke Tuhan tanpa ada unsur siapapun, sesuatu apapun. Makanya lebih aman itu jalur nol. Ya paling aman masalah paling beradab lah jalur nol, paling beradab.
Karena kita mengingat Rasulullah. Siapa yang mengingat kekasihku itu Tuhan sama dengan mengingatku. Siapa mengingat Rasulullah berarti mengingat Allah. Ingatlah sebelum salawat apa bacaannya. Awal kalimatnya apa? Allahumma. Allahumma kan Allah Ta'ala dulu sebut. Ya, sholli ala Sayyidina Muhammad. Padahal ketika Allah Muhammad Sayyidina Muhammad yang kita sebut tadi, yang kita ingat hanya Nabi Muhammadnya aja. Dan ketika salawat nih, hanya menghadirkan Rasulullah, ingat dengan Rasulullah salawat. Kada sadar kita padahal kalimat pertama yang disebut, zikir pertama ialah Allahumma, Allahumma. Sariklah Tuhan, kadang. Kau mengingat kekasihku, bang ya Tuhan. Padahal kau menyebut aku. Kada sarik kada Tuhan. Saking Allah Ta'ala sayang benar dengan Rasulullah gitu. Kekasih bang Habibullah. Tapi kalau kita langsung ke atas pemainannya tauhid aja itu ujungnya karena setan masuk. Setan itu paling ketujuh masuk malah mengganggu orang yang tauhid melulu, paling ketujuh lah. Karena kalau hitung-hitungan pakar tauhid, setan iblis itu pakar tauhid, lah. Kenapa aku sujud dengan Nabi Adam? Namun aku disuruh sujud dengan Tuhan, siap iblis. Maka sujud dengan Nabi Adam. Menapa sujud dengan Nabi Adam sama aku masa dikaitkan Tuhan. Harus buat tauhid si iblis ini tadi. Malaikat jalur nur. Kenapa yang dilihat oleh malaikat ialah nur Muhammad. Gitu. Jadi hati-hatilah, namun khusus tauhid aja yang digeluti, hati-hati banget. Nah, ujung dosa gana dianggap dosa kecil. Hati-hati banget. Asal kita cermati dengan pandangan, tidak sulit kita memikirkan bahwa Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu sekecil apapun sesuatu itu. Jadi kadang-kadang ada memaknai tentang Al-Khabir ini, Allah Maha mengetahui sesuatu yang tersembunyi dan terperinci, gampang kembalikan ke Nur Muhammad SAW. Apabila kita sudah meyakini, wallahu